Halo, selamat malam sahabat Kepo dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kita kembali lagi dalam series Kepo Alumni. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang tentunya dari luar Pulau Jawa. Ada dua orang alumni STAB Kertarajasa, yaitu ada Kak Agustinus dan juga Kak Srota. Selamat malam Kak Agustinus, Kak Srota. Bagaimana kabarnya? Baik. Selamat malam, baik. Sehat ya? Sehat. Oke, Kak Agustinus posisi di mana sekarang? Di Sumatera Utara, di Medan. Di Medan. Kalau Kak Srota? Ada di NTT. NTT bagian? NTT bagian mana ya? Bagian mana? Oke. Kemudian sekarang kesehariannya apa? Sibuk apa? Di sekolah atau di mana saja selain sekolah? Di sekolah. Di sekolah. Kak Agustin juga? Iya, sama di sekolah. Di sekolah. Berarti ngajar agama Buddha, pelajaran agama Buddha. Iya, mengajar agama Buddha. Oke, kelas berapa kalau boleh tahu? Karena di sini minoritas ya. Ya memang kita minoritas sih. Cuman ini siswanya itu cuman satu. Oh. Sekolah. Oke. Ya sekolahnya di sekolah negeri, tapi kalau di sekolah swasta ya ada. Cuman kan kalau kita yang udah pegawai negeri itu cuman boleh mengajar di sekolah negeri. Oh gitu. Tapi selain guru agama ada tugas tambahan nggak? Ada, jadi operator sekolah. Wah, dari operator sekolah. Kalau Kak Agustinus gimana? Ngajar kelas berapa? Kalau saya nggak ngajar lagi. Sudah nggak ngajar. Berarti apa ini posisinya? Kepala sekolah? Iya, jadi kepala sekolah. Wah, luar biasa. Kepala sekolah SD, SMP atau SMA? SD. SD ya? Oke. SD luar biasa. Ini kan sudah berapa tahun lulus dari STAB Kertarajasa? 8 tahun kayaknya ya, Surata ya. 8 atau 7 lah gitu. 2016. Kita lulusnya 2016. 2016, 4 sama sekarang 4. Hampir 8 lah ya. Iya, 8. Hampir 8. Oke. Hampir 8 tahun meninggalkan STAB Kertarajasa. Ibaratnya begitu ya. Kira-kira ada tidak pengalaman selama menempuh pendidikan di STAB Kertarajasa yang tidak terlupakan sampai sekarang? Pengalaman di STAB? Iya, ataupun di wihara lah. Kan dulu sempat di wihara ya tinggalnya. Sempat atau tidak? Sempat berapa tahun ya? Iya, ada nggak pengalamannya gitu yang tidak terlupakan? Pengalaman yang tidak terlupakan ya pasti Wipasana ya. Kenapa Wipasana? Wipasana kenapa? Bisa diceritakan begini ya? Sembari nostalgia. Banyak ya. Apalagi waktu kuliahnya Samadhi. Ya. Itu juga banyak pengalaman. Karena dulu waktu kita masih tinggal di dalam kan dapat jadwal tuh anterin Dante. Iya. Kayak gitu. Terus besoknya itu kita kebetulan ada jam samadhi. Jadi kita bukannya ikut pelajaran praktek meditasi malah tidur di Dhammasala Lumbini. Tapi dulu teman seangkatannya ada berapa? Ada lupa ya. 30-an. 30. Oh, lumayan banyak. Awalnya 30 tapi menyusut sampai 26 atau 24 ya kayaknya. Tapi masih lumayan banyak. Gimana Kak Agustinus? Ada nggak pengalaman yang tidak terlupakan sampai sekarang?
Kalau Pasti ada. pengalaman, kalau cerita pengalaman banyak ya sebetulnya. Salah satu Entah itu aja atau salah dua boleh. Oke, jadi kebetulan kalau saya sendiri basicnya memang kan awalnya bukan dari Buddhis ya. Oh. Jadi pengalaman pertama itu untuk belajar, saya masih ingat itu riwayat hidup Buddha Gautama. Nah, kebetulan sebelum pembelajaran dimulai itu kan kita ada kuis. Iya, Nah, iya. terus selalu dapat nilai 40, 30 karena kan sama sekali kan basicnya tidak ada. Oh, Kemudian dipanggil sama Bante Kanti, disuruh pergi ke perpustakaan. Itu aja sih. Jadi kemudian sama meditasi. Jadi pengalaman meditasi pertama ya kalau Sopri masih ingat yang sempat ya, jadi kita bukannya meditasi, terus kita ngumpul di Balai Kambang. Salah. Di Balai Kambang. Kemudian waktu ada Samanera senior kita langsung bubar. Luar biasa. Luar biasa ya pengalamannya. Oke. Tapi kalau yang di kegiatan perkuliahan begitu ada nggak dosen yang paling berkesan gitu? Yang maksudnya punya momen berkesan dengan Kak Srota maupun Kak Agustinus? Kalau saya siapa itu seperti yang dosen profesor Kalau siapa? Kalau dulu yang saya senang dosen itu Pak Wiono. Oh, Pak Wiono. Pak Wiono. Kak Agus tadi siapa? Prof Aji. Prof Aji. Gimana Kalau ceritanya? kuliah statistik, jadi kita tidak dibuat pusing gitu. Yang penting kamu pernah datang, pernah mendengar, ya sudah itu. Lalu benar-benar datang dan mendengar saja. Iya buktinya lulus. tapi lulus kan untuk statistik? Lulus. Nah, Oke, kebetulan aman. profesor kita dosen pembimbing, jadi beliau juga yang buatkan latar belakang masalah waktu skripsi. Wah. Iya. Profesor masih mengajar loh sampai sekarang, masih di STAB. Oh iya, Masih udah lama mengajar. sekali. Tapi masih semangatnya luar biasa kalau profesor. Iya, masih semangat. Ibu Ina gimana? Ibu Ina masih? Masih, Bu Ina juga masih. Ya. Kalau Kak Srota tadi, Pak Wiono ada momen apa? Nggak senang aja caranya mengajar. Jadi kalau mengajar Abhidhamma ya. Jadi kalau beliau yang ngajar Abhidhamma itu selalu kayak yang diceritakan selalu ya mungkin dikait-kaitkan dengan materinya, tapi berkaitan dengan kehidupan. Kak Srota maupun Kak Agustinus kan sudah lulus hampir 8 tahun yang lalu. Kira-kira selama di STAB dulu ada hal yang menjadi bekal Kak Srota maupun Kak Agustinus di lapangan. Benar ya? Maksudnya bekal yang diberikan di STAB ini sangat berguna bagi Kak Agustinus maupun Kak Srota sampai sekarang. Benar ya? Ya pastilah itu. Iya. Dulu ketika di STAB ikut organisasi apa saja? Kalau organisasi malah enggak ya. Oh enggak, Makanya UKM ikut. Sekarang kita karena tidak ikut organisasi, makanya kita sekarang malah menyesal ya tidak ikut. Karena ternyata setelah kuliah terus terjun, itu ternyata bekal organisasi itu dibutuhkan. Karena ternyata kita sudah selesai kuliah dan kita terjun langsung ke masyarakat, dan apalagi tahu ya kita backgroundnya sebagai lulusan STAB, itu sangat disoroti oleh umat. Apalagi kalau kita kayak sekarang ya, saya ada di NTT kayak gitu. Jadi kebetulan ya yang lulusan Kertara Jasa semua ada di sini, mulai dari pejabat pembimas, penyelenggara, penyuluh, guru, itu semua lulusan dari Kertara Jasa. Oh, luar biasa. Iya. Jadi ini pembekalan yang kita dapat dari kayak baik dari yayasan ya, dari Padepokan, dari STAB ternyata sangat bermanfaat bagi kita sekarang. Karena sedikit-sedikit kalau umat butuh apa itu kadang kita itu secara spontan diminta untuk ngisi ini, ngisi itu, kemudian juga paritanya juga harus hafal sih. Kadang-kadang kita mendadak ya disuruh baca parita, walaupun kadang
kita sudah pernah tinggal tapi lupa sih karena udah lama kan. Kayak gitu. Tapi dulu di wihara juga ada organisasi kan ya Kak? Ya ada, kan organisasi kayak majalah terus ya benar. itu kan ada. Cuman kan kita juga karena dulu tidak berpikir bahwa kedepannya kita bakal terjun dalam masyarakat langsung kan. Iya. Tapi setelah sekarang kita ngerasain ternyata menyesal juga ya. Tapi ada kesulitan enggak setelah lulus kemudian kan langsung ke masyarakat? Pernah mengalami kesulitan atau tidak? Pasti ada sih ya penyesuaiannya. Tapi kan karena kita sudah kadang sudah terbiasa dengan hal itu ya mengikuti aja. Nanti juga spontan kita ingat kembali apa yang kita pelajari dan untungnya kan kita dulu kayak kegiatan-kegiatan Buddha Bakti atau apa itu kan rutin ya. Jadi benar. Kalau sekarang udah ngerasa kayak nanti tiba-tiba di momen yang mendesak itu ya pasti ingat. Oke. Oke, Kak Agustinus gimana? Dulu sempat ikut organisasi apa saja di STAB? Oke, jadi kalau organisasi ya mungkin sama dengan Mas Supri saya tadi kan. Memang dulu kita sempat ikut organisasi seperti kayak majalah, mungkin juga sempat di BEM Kertarajasa juga sempat gitu. Cuma ketika kita terjun di lapangan itu sangat jauh berbeda gitu. Nah, akan tetapi ketika kita sudah dapat pembelajaran lah, pembekalan dari kampus, selain kita dapat dari kampus STAB kan juga dapat pembekalan dari Yang Mulia Bante Kantidaro. Dan itu juga sangat membantu gitu. Nah, kebetulan di tempat saya sekarang bekerja itu alumni STAB kita cuma 3 orang. Jadi selama kurang lebih 5 tahun atau 4 tahun saya di sini sendiri merintis, karena di sini banyak guru agama yang ibaratnya mereka cuma transit. Jadi masuk 1 bulan, kemudian ganti lagi guru agama, masuk lagi, ganti lagi gitu. Pas tahun 2018 saya berangkat ke sini, kebetulan kalau dibilang kota Medan bukan di kota Medan. Jadi kalau dari kota Medan dia sekitar 8 jam. Cuma kita ya meskipun di daerah kota kecil, bisa dikatakan kota kecil. Nah, kemudian kalau organisasi di sini ya itu karena kan di sini kan berbagai macam sekte. Jadi kita mau nggak mau juga harus berbaur dan bisa menerima. Jadi artinya kita tidak menganggap bahwa sekte kita yang benar dan sebagainya. Jadi kita harus dituntut juga bisa berbaur. Iya, benar sekali. Tapi setidaknya meskipun tidak banyak pengalaman yang sudah diperoleh dari STAB maupun wihara, sedikit banyak bisa diterapkan di masyarakat ya Kak ya? Iya, bisa betul. Lalu untuk hambatan dan juga tantangan dulu selama kuliah di STAB dan mungkin mengikuti kegiatan wihara, ada enggak tantangan dan hambatan yang dirasakan gitu? Nah, Mas Supri. Ada enggak? Tantangan dan hambatan pasti ada. Dari diri sendiri ya, karena rutinitas yang monoton kayak gitu-gitu aja. Jenuh. Kebetulan juga kan waktu saya kuliah juga kan sambil kerja kan. Iya. Jenuh juga sih. Tapi bisa diselesaikan, maksudnya diatasi lah ya. Dan kebetulan waktu saya kuliah juga kan saya pernah sakit sampai dioperasi kan. Menjadi tantangan dulu waktu saya harus lanjut nggak ya kayak gitu. Tapi karena support dari teman-teman juga waktu itu ya. Kan kebetulan waktu saya sakit itu juga waktu pas hari H saya mau ujian skripsi. Sebenarnya kan waktu saya skripsinya ujian skripsinya itu siang. Tapi karena sakit saya dibius supaya tidak nyeri gitu. Akhirnya Bante Santacito bilang tuker aja kamu pagi
Waktu itu gantiannya sama Poppy ya, Poppy Modita. Oh iya, Tasilani ya. Ya, terus setelah ujian ya langsung dilarikan ke rumah sakit Baptis. Nah itu menurutku sih momen yang penuh perjuangan sih. Iya, tapi ternyata bisa dilalui ya. Luar Iya. biasa. Oke, Kak Agustinus gimana? Ada nggak tantangan atau hambatan selama perkuliahan gitu? Lancar jaya ya. Lancar sepertinya. Koneksinya sepertinya. Oh sudah. Bagaimana Kak? Kalau tantangan pasti ada. Sama dengan si Srota. Jadi mungkin kembali ke awal, kalau tantangan yaitu tadi saya harus bisa bekerja keras dalam artian tadi saya cerita di awal basic. Iya Kak Agustinus. Kemudian kalau misalnya sama dengan Srota. Jadi waktu pada saat ujian skripsi, mau sidang skripsi, saya dapat informasi kalau keluarga saya ada yang meninggal. Nah pada saat itu harus sidang skripsi. Jadi ada 2 pilihan. Pulang kampung tapi lulusnya tahun depan, atau melanjutkan skripsi. Nah itu pilihan yang sangat berat pada saat itu. Iya. Dan akhirnya Kak Agustinus memilih? Ya. Memilih untuk melanjutkan skripsi karena ada satu pesan dari Bante Kantidaro bahwa kalaupun kamu pulang, dia nggak bakalan bisa hidup lagi. Kalau kamu melanjutkan skripsi atau kuliahmu, beliau akan bangga dengan prestasimu. Nah itu yang selalu saya ingat. Makanya sampai sekarang, sampai detik ini, Bante Kanti itu sangat guru yang luar biasa, dan saya rasa beliau berhasil menciptakan kader-kader pemimpin lah, dan tidak ada pamrih lah. Jadi ikhlas, benar-benar ikhlas. Itu. Dan yang paling kangen kalau sama Bante Kanti itu datang ke kantor, jadi kita pijitin kaki, itu yang paling berkesan, dan semangatnya beliau itu yang harus ditiru. Iya. Selama ini sudah pernah berkunjung lagi setelah lulus ke PDA? Terakhir saya ke sana tahun 2020 kalau tidak salah, terakhir 2017 terakhir. Oh sudah 2017. Lama sekali. Nanti kapan-kapan lah ke PDA. Bante sudah sepuh, bisa dikunjungi. Siap. Iya. Kak Srota gimana? Terakhir ke PDA kapan? 2018. Oh nggak jauh beda ya. Sekarang sudah 2024. Iya. Tapi selama di sini ada tidak sosok orang yang menjadi panutan, sangat menjadi panutan Kak Agustinus maupun Kak Srota? Panutan dalam artian entah itu menjalani kehidupan di sehari-hari ataupun menempuh pendidikan begitu. Ada enggak sosok yang seperti itu? Saya selalu iri dengan, bukan iri dalam ini ya, tapi iri pingin seperti Bante Kanti yang walaupun sudah tua tapi selalu semangat buat bangun pagi. Kadang-kadang kita udah dikasih sanksi pun masih tetap melanggar. Iya. Hal yang kayak gitu. Dan di sini juga saya melihat sosok itu pada orang lain. Walaupun sudah tua, tapi kadang-kadang kan kita kebetulan ya punya wiara jauh kayak gitu. Iya. Tapi dia masih punya semangat yang kayak gitu. Jadinya ingat dengan sosok beliau yang sudah sepuh tapi semangatnya tetap luar biasa. Iya. Kak Agustinus gimana? Bante Kanti juga sosok panutannya. Tetap ya. Iya. Sama. Iya. Jadi memang beliau adalah sosok yang sangat luar biasa semangatnya. Sampai sekarang pun yang dimana ingatan beliau dengan orang-orang di sekitarnya pun untuk mengingat nama sudah lumayan sulit ya. Tapi ketika bertemu dengan
murid-muridnya yang ada di sini selalu mengingatkan untuk tetap menyelesaikan pendidikan dan memiliki kehidupan yang lebih baik begitu. Dan satu yang diingat itu, kalau yang dikangen itu sama Bante itu, nasihat di pagi hari setelah chanting. Iya, benar. Tapi yang perlu digarisbawahi juga di sini bukan berarti Bante yang mungkin dulu sempat di STAB atau di Dhamadipa bukan berarti tidak berjasa. Iya. Akan tetapi karena di sini harus memilih ya Surotaya. Iya. Artinya ya itu. Iya, benar. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kan waktu itu Kak Agustinus dan Kak Srota setelah lulus langsung bekerja ya? Iya, betul. Iya. Kira-kira ketika mempersiapkan diri untuk bekerja terjun langsung ke masyarakat, itu bagaimana persiapannya? Karena kan kalau di kuliah di STAB membekalinya secara teori ya. Praktiknya mungkin hanya sebagian kecil saja. Sedangkan kalau ke masyarakat pasti praktiknya yang besar gitu. Bagaimana kakak-kakak sekalian ini mempersiapkan diri? Kalau saya sih udah biasa ya, karena semenjak kuliah, mulai dari ketiga sih, kan udah kerja di yayasan ya, jadi udah biasa sih. Dan malah sebenarnya jadi pengalaman yang baik. Iya. Karena kita bisa membedakan nih dari suatu wilayah ke wilayah yang lain itu karakter orang berbeda. Iya, jadi benar. waktu di yayasan kalau orang Jawa kan dia kayak masih lembut ya, kayak gitu, ngomongnya masih biasa. Terus waktu itu sempat juga setelah wisuda Oktober, itu saya pernah sempat kerja di Bali juga. Terus nggak lama ke Surabaya, terus akhir tahun pulang ke Lombok, terus langsung ke NTT awal tahun 2017. Nah, disinilah baru bisa mengetahui ya, ternyata orang-orang itu berbeda wilayah, berbeda tempat, karakternya berbeda, dan kita sebagai orang pendatang yang katanya dari orang bagian barat agak lembut-lembut. Kadang-kadang kita nyapa selamat pagi mereka tidak dengar. Jadi kadang kalau mereka bilang selamat pagi kita kayak dibentak kayak orang marah-marah gitu. Tapi karena itu adalah budaya bahasa mereka yang nggak apa-apa. Iya. Berarti sangat penting bagaimana kita merespon setiap orang yang kita temui ya, entah itu dari daerah yang berbeda dengan karakter yang berbeda juga. Itu juga menjadi suatu pengalaman yang bisa dijadikan pembelajaran begitu ya, karena untuk bersosialisasi dengan orang-orang yang berbeda karakter itu tidak mudah. Benar tidak? Dan menurutku sih dengan kita mengetahui kayak gitu itu kita sebenarnya terhindar dari masalah-masalah baru. Iya, benar. Kalau kita tidak pengertian, ya sangat penting sih di dunia kerja. Dan saran saya ya, kalau kita baru memasuki tempat kerja yang baru, kita perlu mengamati, ya cukup diam aja kayak orang meditasi mungkin ya, mengamati, mengetahui dengan sebenarnya situasi dan kondisi, ya baru kita melakukan suatu keputusan mau melakukan apa, supaya tidak salah. Iya, artinya kita observasi dulu bagaimana kebiasaan di sana, begitu ya Kak ya? Ya. Oke, tapi kan Kak Srota dari Bali terus ke Lombok ke NTT itu kan sebenarnya tidak jauh berbeda ya harusnya. Karena masih wilayahnya berdekatan begitu. Budayanya berbeda jauh Kak? Kalau Lombok dengan Bali masih sama lah ya. Iya. Dia punya hampir tradisinya hampir sama. Cuman budaya itu udah beda lagi. Dia kan udah bagian timur ya. Terus nada bicaranya udah kasar kayak lu beta sonde. Terus ngerti nggak? Gitu. Jadi penegasan bahasanya itu kayak kita lagi dibentak-bentak gitu. Oh, saya pikir masih agak mirip gitu. Ternyata lumayan jauh ya.
dari NTB ke NTT itu budayanya lumayan jauh. Budayanya, terus di sini itu budaya dansanya tinggi. Budaya Jadi apa? sedikit-sedikit kita dansa. Dansa. Joget-joget Nari. maksudnya. Ya, nari kayak gitu-gitu. Oh, pesta berarti ya? Iyalah, ini sedikit-sedikit pesta kayak gitu. Terus kita itu harus bisa kayak kalau ikut pesta bisa dansa kayak gitu. Apalagi kalau kita udah punya pasangan gitu ya, kadang kita ditarik buat dansa. Sama pasangannya? Ya bisa sama pasangan, bisa juga dengan pasangan orang lain. Yang penting kan Oh, karena itu udah jadi tradisi kan ya, tidak apa-apa. iya. Oh, jadi pestanya lumayan ini ya, heboh ya kalau ada dansa juga. Iya dong, di sini juga anak-anak sekolah juga tiap hari Jumat itu kita dansa. Oh, Bukan dansa sih, tapi ada goyangan-goyangan yang memang punya ciri khas orang NTT. oh iya, luar biasa ya. Aku pernah dengar lagu goyang kaki kiri. Oh iya, tahu. Kan banyak gitu. Kita Ya, lihat di TikTok sih. ya. Itu kan ciri khas NTT itu. Oh iya. Jadi mereka melestarikan budayanya dengan maksudnya diterapkan di sekolah juga ya. Iya, Berarti iya, program diterapkan. bagus Karena juga ini. Kayak pembelajaran muatan lokal kayak gitu. Oke. Itu ada budaya yang mungkin menurut kita di bagian barat itu hal yang kayak kurang pas gitu. Tapi di sini karena udah menjadi budaya ya biasa-biasa. Iya. Contoh kayak ada satu suku di sini. Mm-mm. Kita kalau ketemu itu harus ciuman hidung. Tadi yang mau perempuan, laki-laki. Apalagi waktu zaman COVID kemarin kan kita tiap ketemu itu ya harus ciuman hidung. Itu bentuk dari salaman gitu maksudnya. Salamnya mereka. Oh. Iya ya, baru tahu. Terus gimana? Kan kemarin COVID kita nggak boleh ini. Bersentuhan. Udah jadi budaya ya. Tapi aman ya. Harus dari dinas kesehatan ya akhirnya mereka juga dibatasi kan. Oh gitu. Iya. Tapi kan mesti kalau kita kan mesti kalau ketemu teman dekat kan memang cipika-cipiki ya. Tapi nggak hidung juga. Oh ternyata ada ya. Pernah ya di Jawa yang lawan jenis nih. Cuman itu ada emang cipika-cipiki ada. Iya enggak ada maksudnya ke teman dekat sesama jenis sih. Iya, tapi kalau di sini dia mau sesama jenis, mau beda jenis juga. Oh. Lawan tetap ciuman hidung. Iya ya. Ya ini baru tahu juga maksudnya. Iya kalau di sini nggak ada yang begitu. Mungkin kita kalau misalnya ke sana pasti kaget banget ya. Kalau ada begitu. Kayaknya kalau Agustinus ini menang banyak dia. Gimana? Kalau Agustinus kesini menang banyak. Wah, Kak Agustinus diagendakan nih. Kenapa itu? Kalau kamu kesini menang banyak. Gimana? Enggak. Ada rencana ke sana nggak? Full job. Full job. Kan ada libur semester bisa loh. Kan sambil main. Libur semester kan PPDB teman siswa baru. Oh iya. Tapi kalau Kak Agustinus asalnya dari mana ya? Dari Kalimantan bukan? Ya Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Sekarang di Sumatera ada nggak perbedaan budaya yang baru ditemui di Sumatera ini? Yang menurutnya mungkin tadi sama dengan si Mas Rota itu dari segi penekanan kayak mungkin berbicara gitu ya. Seperti yang kita tahu kalau di Sumatera Utara kan itu kan kebanyakan orang Batak. Iya. Jadi mungkin dulu waktu pas awal kuliah di Jawa, begitu saya masuk di sini tahun 2018 itu saya ikut bicara sama mereka. Itu kayak saya anggap mereka itu kelahi gitu. Jadi kayak nadanya tinggi gitu kelahi sama mereka sama kita. Padahal itu sudah menjadi sama tradisi mereka gitu. Tapi ya sebenarnya hatinya aja baik gitu. Cara bicara mereka aja sebenarnya. Ya lantang begitu ya. Seperti
keras lah, nadanya keras tinggi gitu. Tapi sekarang udah bisa menyesuaikan ya. Ikutan keras atau masih sama? Sama aja sih. Kita kalau ini kayak gitu-gitu aja. Malah masih apa ya? Masih terbawa ngomongnya bahasa Jawa sih. Oh, loh, tapi dulu kan Ya, kuliah tapi 4 tahun bisa bahasa Jawa. Nggak bisa. yo iso Siti iso. Siti. Masa gak iso ya kan? Nggak bisa. Saya pikir Yang penting bisa. sinau ya kan Serata. Karena kan saya satu kos sama orang Lombok, Jadi kesehariannya tetap bahasa daerah ya. daerah. Oke. Luar biasa. Pengalamannya pasti kalau beda tempat berbeda, sehingga kalau kita ketemu begini kan jadi ada bahan bicara ya. Ada bahan untuk di-sharingkan begitu. Kemudian selama kalau setelah lulus langsung kerja berarti kan di dunia kerja sudah cukup lama ya. Ini ada hal yang mungkin bisa dibagikan kepada kita, mungkin pesan atau apa yang nantinya untuk kita dari STAB yang nantinya akan lulus bisa menjadi pedoman begitu, menjadi istilahnya apa ya, gambaran begitu. Kalau di dunia kerja itu seperti apa? Mungkin bisa diceritakan ke kita. Kalau saya sih sebenarnya memang ke depan kita tidak ada yang tahu, ya kan? Iya, tapi kita harus bisa tadi ibaratnya misalnya kita di Sumatera, nah kita harus bisa berbaur, artinya bersosialisasi sih, itu yang paling penting. Kemudian di dunia kerja itu memang pasti banyak yang namanya rintangan, ada pro kontra, suka dan tidak suka itu pasti akan ada gitu. Kalau kita tanya lebih banyak dukanya gitu. Nah tapi kalau misalnya kembali kalau kita terlalu banyak mengeluh, kayaknya nggak bakalan ada nggak bakalan ada pembelajaran untuk kita. Kalau saya sih secara pribadi saya menikmati proses aja sih, menikmati proses, kurangi mengeluh, kerjakan apa yang bisa kita kerjakan, ya itu saja kalau begitu. Dan nantinya proses itu harus kita nikmati, jangan langsung mau yang instan, kayak masak Indomie aja kita perlu masak airnya dulu apa dulu. Jadi segala sesuatu itu nggak ada yang instan. Jadi mungkin saya sedikit cerita, setelah lulus pun bukan berarti saya langsung jadi kepala sekolah, enggak. Banyak sekali yang menjadi acuan kita lah. Jadi pertama jadi abdi desa, kemudian setahun saya bekerja di Pontianak, kemudian saya berpikir kalau di kampung sendiri kita pasti tidak akan maju. Artinya kita perlu merubah pola pikir dan mindset kita, artinya mandiri. Nah kemudian berangkat di Medan, 4 tahun saya di sini, dipercayakan sebagai kepala sekolah. Dan seperti yang ketahui bahwa menjadi kepala sekolah itu tanggung jawabnya sangat besar sekali, bebannya juga banyak ya. Tapi kalau kita mengeluh ya nggak bakalan bisa gitu. Memang awal-awal pasti ada mengeluh, itulah manusia. Tapi tidak boleh berlarut seperti itu. Iya, luar biasa Kak Agustinus. Memang benar, kita memang dimanapun memang harus menikmati proses. Karena kalau misalnya kita tidak menikmati proses, ya kita tidak bisa mengambil pelajaran. Bahkan untuk diri kita sendiri begitu. Ya, kalau Kak Serota gimana? Kalau saya sih pesan-pesan buat ini adik-adik ya, teman-teman yang masih kuliah, serap ilmu dan pengalaman baik di kuliah atau di wihara itu sebanyak-banyak mungkin. Karena seperti yang saya bilang tadi di awal, setelah kita terjun ke masyarakat itu, apalagi masyarakat tahu kita lulusan dari STAB, itu selalu dianggap semua bisa. Udah lulusan STAB loh, pasti bisa lah ceramah. Dia lulusan STAB loh, pasti bisa lah mimpin doa. Ya lulusan STAB pasti bisa lah ngisi TV kayak gitu. Jadi saya persiapkan diri dengan baik. Karena kadang-kadang kalau kita sudah, apalagi ya kita
tidak tahu kita ditempatkan di mana. Kalau syukur-syukur kalau di kota ya mungkin semua akan tertata dengan baik. Tapi kalau kita dapatnya di pelosok, ya kita nanti akan menjadi orang yang selalu dianggap terdepan dan terbisa kayak gitu. Iya, iya. Jadi ya saran saya dari sekarang persiapkan diri, serap pengalaman yang baik dari kampus maupun dari wihara, kemudian juga tambah pengetahuannya. Itu aja sih, supaya nanti tidak kaget, ternyata ini penting, ternyata harus ditahu. Terus seperti tadi, pengalaman berorganisasi juga harus tahu, supaya nanti jangan sampai diterjun di masyarakat malah kayak orang buta tidak tahu apa-apa. Iya, benar sekali. Jadi selama kuliah kita juga harus bisa mengembangkan keterampilan kita sendiri. Kalaupun misalnya di perkuliahan belum disediakan, berarti kita harus punya inisiatif untuk mempelajarinya sendiri. Karena memang kalau di lapangan bukan hanya teori saja, bukan hanya yang kita pelajari di perguruan tinggi itu yang nantinya ada di lapangan, tapi keterampilan-keterampilan yang praktikal gitu ya, yang perlu kita dalami begitu. Karena sekarang memang banyak hal yang berubah dan banyak hal menjadi sesuatu yang mudah berkat teknologi. Kalau misalnya Kak Agustinus, Kak Serota kan lulusnya sudah hampir 8 tahun yang lalu. Pasti teknologi yang di tahun itu berbeda dengan teknologi yang sekarang. Kalau misalnya tidak mau belajar, pasti kita juga tidak bisa berkembang, tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang sekarang. Begitu ya Kak ya. Jadi tidak boleh hanya buat teman-teman semua, itu yang paling penting itu mentalnya itu harus disiapkan sebaik-baik mungkin. Iya. Karena saat kita kuliah ya bisa jadi kita punya banyak teman yang memberikan support, tapi saat kita sudah terjun di ini, kita hanya sendiri saja. Yang harus menentukan jalannya sendiri, harus mencari jalannya sendiri. Jadi mental yang kuat itu sangat perlu. Penting. Iya, sangat penting. Ya karena bagaimanapun ketika di lapangan, di masyarakat, kita harus bertumpu pada kaki kita sendiri. Sehingga kita harus berani mengembangkan potensi. Dan tentunya seperti tadi yang dikatakan, harus harus kuat mentalnya. Nah, bagaimana cara mengembangkan mental yang kuat? Tentunya dengan meditasi. Iya kan? Kalau sang Buddha, ajaran Sang Buddha kan ketika ingin menguatkan mental, berarti kita harus berlatih mengendalikan pikiran, mengendalikan nafsu indria, begitu ya. Oke. Kalau sekarang kan STAB masih berjalan seperti halnya dulu. Dan sekarang pun kita sedang membuka penerimaan mahasiswa baru, Kak. Jadi dengan kondisi yang sekarang, dengan pengalaman kakak-kakak sekalian, kira-kira berapa persen Kak Agustinus maupun Kak Serota merekomendasikan, misalnya ada saudara, teman, kemudian mungkin keluarga jauh lah, untuk sekolah di STAB Kertarajasa, berapa persen direkomendasikan ke sini? 80%. Berapa? 80%. 80%. Kalau Kak Agustinus? Jujur kalau saya nggak bisa menargetkan berapa persen gitu kan. Kenapa? Karena seperti yang diketahui bahwa di Kalimantan Barat itu sangat, kalau bisa dibilang sangat sedikit sekali. Contohnya di tempat saya itu sedikit yang menganut agama Buddha. Dan kalaupun
ibaratnya mereka ada, ya itu paling kuliahnya di kota Pontianak gitu. Tapi kemarin saya sudah sempat tanya, ada sekitar 3 orang atau 4 orang nanti yang akan berangkat ke Kertarajasa. Semoga tidak berubah pikiran. Sadu, ya terima kasih. Jadi kita di STAB Kertarajasa juga berharap teman-teman kakak-kakak alumni bisa membantu untuk menyampaikan informasi bahwa STAB Kertarajasa sedang membuka penerimaan mahasiswa baru. Apabila ada keluarga ataupun teman yang anaknya sudah lulus SMA atau SMK yang berniat untuk mempelajari agama, bisa direkomendasikan ke STAB Kertarajasa. Karena kami seperti yang kakak tahu, di STAB Kertarajasa kan punya program unggulan Samanera Atasilani. Mungkin ada yang berniat untuk berlatih sebagai Samanera dan Atasilani, bisa diarahkan ke STAB Kertarajasa. Ya, jadi kami dari STAB Kertarajasa berterima kasih kepada kakak-kakak sekalian karena sudah mau meluangkan waktu untuk hadir di Zoom secara virtual untuk sharing bagaimana di masyarakat, bagaimana di lapangan, kenyataannya seperti apa, sehingga nanti teman-teman yang ada di sini bisa belajar dari pengalaman kakak-kakak sekalian. Dan saya berharap kakak-kakak juga ketika nanti diundang lagi bisa menerima undangan kami lagi, gitu. Supaya jalinan persahabatan kita tidak terputus gitu. Tapi kita tidak pinjam 100 kok. Ya, mungkin sebelum kita tutup ada yang mau disampaikan kepada keluarga besar STAB maupun Dhamadipa Arama dari Kak Agustinus maupun Kak Srota. Untuk orang lamanya tidak apa-apa. Kalau saya sih ucapan terima kasih aja sih. Karena berkat dari STAB Kertarajasa dan berkat dari Bante Kanti dan orang-orang Padepokan Dhamadipa Arama, saya bisa sampai di titik saat ini dan belajar banyak tentang nilai-nilai kehidupan sih untuk diri sendiri. Aduh. Oke, Kak Agustinus ada tidak? Sama juga mungkin ucapan terima kasih untuk keluarga besar, mungkin kampus STAB Kertarajasa, kemudian Wihara Padepokan Dhamadipa Arama, ya mungkin sama dengan Mas Rota, karena bisa sampai di titik ini, ya itu semua tidak mudah. Jadi harus banyak proses yang kita lalui dan sampai di titik ini. Dan mungkin saya mau berpesan bahwa jabatan, pangkat, apapun itu hanya bersifat sementara. Jadi terkadang kan ada orang ketika dia sudah di atas, dia senang kali gitu. Nah, kalau kita yang sudah mengenal Dhamma, itu semua hanya bersifat anicca. Jadi segala sesuatu itu tidak ada yang kekal. Artinya kita terus berproses, terus maju. Itu yang diajarkan sama Bante Kanti, bahwa kehidupan yang sesungguhnya adalah ketika kita keluar dari STAB Kertarajasa. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Dan kita harus siap mental dan kuatkan mental kita, dan apa yang sudah kita dapatkan ilmu dari kampus, dari wihara, itu bisa kita terapkan di kehidupan kita bersosial saja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak kakak-kakak sekalian. Terima kasih sudah berbagi di kegiatan pada malam hari ini di acara Kepo Alumni. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada salah kata dari saya maupun dari tim Kepo.
Saya berharap kakak-kakak sekalian dan keluarga senantiasa sehat dan semoga kita bertemu di kesempatan yang lain lagi. Baik, terima kasih teman-teman, sahabat Kepo sekalian. Demikian acara pada malam hari ini Kepo Alumni. Sampai ketemu di kegiatan Kepo Alumni selanjutnya.